Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang black box testing. Perkenalkan, nama saya Sinta Triutami dengan NIM 31231078, kelas TI 2023C3 dengan dosen pengampu Muhammad Makmun Effendi Eskom Mkom. Apa itu black box testing? Black box testing adalah suatu metode pengujian software fungsionalitas black box testing tanpa berlandaskan detail implementasi, jalur internal maupun struktur kode. Pengujian pada kasus black box testing hanya meninjau baik itu input maupun output aplikasi. Sepenuhnya akan berbasis persyaratan software dan spesifikasi. Pada dasarnya, metode yang satu ini memperlakukan perangkat lunak dan aplikasi yang diuji selayaknya black box atau kotak hitam. Dalam artian, metode ini hanya terkonsentrasi pada input dan outputnya saja, tanpa perlu Anda mengetahui detail informasi hingga struktur internal dari perangkat lunak maupun aplikasi yang bersangkutan. Pengujian menggunakan metode black box testing berguna untuk memastikan jika perangkat lunak hingga aplikasi yang diuji layak digunakan serta sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan penggunanya. Hal ini diperlukan agar kedepannya tidak timbul masalah akibat penggunaan perangkat lunak maupun aplikasi oleh pengguna. Tipe-tipe black box testing. Di sini tipe-tipe black box testing ada 3. Yang pertama tes fungsional, yang kedua tes non-fungsional, dan ketiga adalah tes regression. Pertama, tes fungsional. Salah satunya yaitu tes fungsional. Tipe pengujian black box ini menitik beratkan kepada sisi fungsionalitas fitur secara spesifik. Misal, mengecek performa fungsi login memakai data username atau password user. Pengujian ini berguna juga menjaga keamanan suatu program. Yang kedua, tes non-fungsional. Fokusnya kepada fitur tambahan atau fungsi tambahan perangkat lunak dengan peran non-fungsional. Yang ketiga, tes regression. Tes regression bertujuan meninjau kemungkinan terjadinya adanya kemunduran ketika sudah dilakukan upgrade versi software ke yang terbaru. Di sini kita akan membahas teknik-teknik utama black box testing. Yang pertama, ada all-pair testing. Tes ini akan menguji keseluruhan data distrik kombinasi yang memungkinkan. Adapun data distrik itu merupakan data dengan nilai terbatas dan pasti. Bisa termasuk bilangan ganjil atau bulat. Metode kombinasi tersebut digunakan untuk uji aplikasi dengan input centang, tombol radio, kotak teks, kotak daftar, dan berbagai input lain sebagainya. Yang kedua, decision table. Teknik selanjutnya untuk black box testing adalah decision table. Decision table dilakukan dengan memakai pendekatan sistematis. Kombinasi input akan dirangkum dalam tabel. Teknik decision table ideal untuk tes fungsi dengan hubungan logis lebih dari satu tempat. Yang ketiga, ada equivalence partitioning. Equivalent partitioning merupakan teknik yang membagi data ke dua bagian, data input, nilai yang valid dan tidak valid atau invalid. Pengujian equivalent partitioning dilakukan secara terpisah. Bagian-bagian tersebut perlu menunjukkan perilaku serupa agar pengujian ini berhasil. Selanjutnya, boundary value. Selanjutnya ada boundary value. Uji error ini dilakukan untuk nilai batas bawah dan atas variabel. Contoh variabel nilai ulangan minimumnya 70 dan 100 sebagai batas atasnya. Teknik seperti ini dipakai karena ada banyak aplikasi dengan masalah nilai batas, tapi yang paling sering adalah permasalahan batas atasnya. State transition.
Kegunaan state transition pada black box testing adalah mencari tahu fungsi software mampu bekerja kalau mendapatkan input berbeda. Keadaan output pada sistem bisa saja berubah tergantung kondisi terkait. Uji atau teknik state transition dipakai pada aplikasi dengan hasil percobaan tertentu dalam mengakses aplikasi. Cara kerja black box testing. Pertama, pahami kebutuhan serta spesifikasi. Sebelum melakukan pengujian, pastikan Anda memahami kebutuhan serta spesifikasi perangkat lunak atau aplikasi serta apa yang hendak Anda uji. Pahami juga aspek-aspek pendukung lainnya yang Anda inginkan dari perangkat lunak atau aplikasi seperti kinerja hingga fungsinya selepas pengujian. Yang kedua adalah penentuan input. Selanjutnya, pastikan Anda menentukan terlebih dahulu input apa saja yang Anda inginkan dalam pengujian. Hal ini untuk memastikan jika semua jelas input yang ingin Anda uji menggunakan metode black box testing dapat melalui proses pengujian seperti yang Anda kehendaki. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.